istilah kasarnya boro-boro usaha kan gitu. Masalahnya usaha Mm-mm, itu kan gua butuh tuh mikir gitu. tempat ya kan. Untuk sewanya dari mana? Halo guys, saya Malvin. Saya pengen lihat keadaan Bang Kelvin. Saya dengar dia pengen jual mata. Dan sekarang kita waktunya lihat segimana keadaan dari Mas Kelvin. Yuk, kabarnya Mas? Baik, ya alhamdulillah puji Tuhan subuh semua ada tuh ya kan. Nih kenalin dulu nyokap. Oh iya, Soalnya nyokap Malvin. lagi main di sini bro. Gitu gue lagi nyantai-nyantai sebenarnya ngelancarin aja sih. Gue udah lama nggak megang gitar emang. Oh, dengar-dengar kemarin Gitu. sempet jual mata apa bener itu? Oh kalau itu benar. Gue nggak gini nih, bro. Gue tuh kalau punya mau memang iya ya iya, enggak ya enggak. Cuman ya nggak tau lah gimana sampai jadi rame begini. Gue juga di luar ekspektasi gue kan, maksudnya karena gue emang nggak berharap rame Enggak, tapi gitu emang kan. ada masalah yang memang nggak bisa Mas Kelvin selesain atau memang udah patah semangat gitu? Itu juga yang saya pengen tahu sih. Dua-duanya Waduh. itu sih. Setidaknya kan mata ini anugerah mas, yang mau yang kasih itu yang maha kuasa, kita nggak bisa main jual-jual aja gitu loh. Gue juga baru tahu tuh dari beberapa teman juga kan yang ngomong gitu. Dan ya baik lagi sih kalau seandainya gitu ya, seandainya di kacamata hukum Indonesia ini mengizinkan atau ada jalurnya buat melakukan itu sih, jangan mata, ginjal gue jual kalau gue sih gitu. Tapi Gue kan gua ini bukan ya kan yang ada di diri gue ini gitu loh ya, bukan. iya. Tapi setidaknya kan Mas Kevin harus berusaha mulai sesuatu gitu. Jangan sampai kita harus menjual apa yang Tuhan kasih gitu. Yang memang kita mau beli juga susah mas. Itu yang memang saya datang pengen apa ya sedikit berbagi pengalaman juga gitu. Mas saya juga dulu pernah jatuh terpuruk, tapi ya alhamdulillah sekarang Tuhan kasih saya jalan dan ya ada baiknya juga saya sebagai musisi dan Mas Kelvin sebagai musisi kita coba tukar pikiran itu mas. Iya sih, ya sih kalau gue kompleks gue pikirin tuh semua ya, dari keluarga, anak gue, nyokap, karir gue yang stuck, karir gue stuck, kerja susah nyari kerja gitu ya bro. Bukan gue nggak melakukan apa-apa, sebenarnya ada yang lagi gue lakukan, bahkan bisa gue katakan yang di gue kerjain sebenarnya lumayan banyak. Cuman semua kan masih pada proses ya gitu loh, masih pada dalam on progress. Jadi gue nggak mau berandai-andai karena gue belajar dari pengalaman gue yang udah-udah. Gue sebelumnya kan memang sangat, orangnya tuh sangat terlalu berharap tadinya, sampai pada dimana titik gue akhirnya belajar untuk bisa melepas kemelekatan berharap itu. Sekarang jadi gue serahin ke Maha Kuasa aja deh. Tapi kan baik lagi namanya keimanan seseorang itu kan naik turun ya. Walaupun gue tuh sebenarnya orangnya tenang-tenang aja. Maksudnya teman-teman gue pun kalau ngeliat gue tuh orangnya yang energik, yang bahkan nggak orang tuh nggak kelihatan kalau ngeliat gue tuh di luar. Gue tuh susah nggak kelihatan. Gue tuh bisa menutupin itu. Cuma kan ada fase manusia pasti drop lah ya gitu. Dan gue memang pada saat gue bikin posting dan hari ini pun gitu, kalau dipikir uh, ini jalan gue mau di gimana ini ya, mau apa, gue udah sampai gue capek mikir, nggak tahu deh, udah gue lepasin aja deh gue sekarang gitu udah jadinya. Dan ya itu barangkali karena gue mentok gitu sih bahasanya, sampai timbullah statement gue jual mata itu ya karena nggak ada pilihan lain buat gue. Apa yang harus gue lakukan lagi daripada gue
istilahnya ya negatif lah gitu ya mah. Maksudnya ya nyolong lah gitu kan, gue nggak sampai kayak gitu orang, gue nggak ada turunan gitu juga gitu kan. Ya mungkin ada cara lain gitu loh untuk setidaknya apa ya, coba jualan apa gitu Mas. Itu Kita udah nyoba dulu jualan, jualan. enggak, kita jualan waktu itu warung ada mas. Hmm. Nah, bro, jadi bukan bangkrut sebenarnya, malah rame banget dulu ya mah. Cuma nyokap gue sakit, butuh duit. Nyokap kan kalau bahasa orang di tetangga di daerah sini mah bilangnya mah ya, penyakit orang kaya nih mah, jantung penyakit orang kaya mas, ya kan gitu ya. Maksudnya harus punya duit kan. Dan dagang warung juga modalnya juga gak gede waktu itu. Gue berapa sih mak, 3 jutaan ya masalah ya, 3,5 jutaan lah itu gua ke warung kecilan itu. Ya akhirnya membangkrutkan diri, mau kagak mau, orang dia sakit mas, Padahal laku. dia sakit. Tapi Ya, tapi masih jualan- beroperasi apa, tempatnya masih ada? Enggak, Nggak ada, tempatnya itu kan kita ngontrak di sini kan. Kontrak di sini di ujung. Ujung Jadi sini saya nih. jualnya tuh kue tiaw, Hmm. terus martabak cane, gitu saya jual. Terus mie goreng, nasi goreng gitu. Tapi yang porsi kecil buat anak-anak. Padahal sih seporsinya cuma 5.000, tapi jalan banget warungnya waktu itu. Tapi kan saya nggak sehat gitu ya, maksudnya tiba-tiba dapat Karena serangan punya resep jantung. kan dia mas, resepnya kue tiaw 5 ribuan, nyokap jual kue tiaw 5 ribu, murah banget kan. Iya. Nah ini nyokap punya resep, emang gua kan apa kue tiawnya, roti canenya enak, cuman dia sakit, bingung kan ini resepnya gimana, yang tahu nyokap gitu kan. Nah kan kalau kemarin berjalan berarti Bu, ya? Jalan banget. Jalan kalau itu. Berjalan berarti modalnya nggak gede gitu kan, dan memang ilmunya ibu udah tahu. Tinggal Mas Kevin nih tanya ke ibu, ya kan? Ya kalau Maka sekarang ini kan posisinya kan keadaan kita kan masih keadaan kita kan kejepit begini ya kan. Istilah kasarnya boro-boro usaha kan gitu. Masalahnya usaha itu kan Gua butuh tuh mikir gitu. tempat ya kan. Untuk sewanya dari mana? Untuk modalnya dari mana? Saya kalau modal, kalau di sini ya pernah gua Dia jualan es juga di terakhir sini gua- pernah. itu makanya masih ada deh kalau dibuka sisaan es tuh. Gua jualan es susu, terus jualan teh, Jualan es batu. ikatnya zaman kita kecil tuh sedot gitu. Ya seminggu sih rame bro. Ya kalau udah makin sini lihat kok sepi, sampai basi itu esnya masih ada. Kalau lu buka tuh gue sengaja gue sisain gitu. Mungkin kalau dirasain, bukan mungkin, gue jamin kalau dibuka kita genin udah asam, udah lama banget. Gue udah ada bodo amat dah, udah gitu tuh. Baru Kita itu yang coba kecil-kecilan, yang kayak gitu. juga ayam kita juga Yang udah gede, coba. maksudnya yang gede menurut gue ya mas, kayak ayam fried chicken gitu ya, ngoyak ya gitu. Gue belajar juga sama teman gue yang cook kan di salah satu restoran ternama lah ya. Dia kebetulan cook, orangnya udah meninggal kan. Itu gue bikin tuh juga. Terus kopi, coffee shop Dores Coffee waktu itu di Pura Beta 2 dari 2018 sampai 2020. Pas covid itu gulung gue, udah 2 toko gue kegulung semua, sampai gue ngutang-ngutang buat bayar karyawan gue. Itu kan kayak gitu mas. Jadi struggle-nya tuh emang kompleks ya. Terbagi juga ya namanya kita mah manusia, nggak tahu lah kan, kadang-kadang ada aja ujiannya gitu ya. Ada aja masalahnya yang mengharuskan gue jadi utang, ada juga gue juga punya utang kan gitu loh. Ke beberapa teman gue ada gitu loh. Nah itu sebenarnya satuan dari pemikiran gue sampai akhirnya gue buat statement itu satu kabel, satu puzzle yang Kemudian